Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Terima kasih yang selalu stay dan kemudian sudah subscribe, like, komen dari YouTube channel kita. Dan seperti biasa kita akan selalu menghadirkan sosok-sosok yang inspirasi, terutama berkaitan tentang dengan bisnis. Nah, dan saat ini juga hadir di hadapan Anda semuanya yaitu saya panggilnya biasanya Mr. Mulyadi. Welcome. Baik. Terima kasih Pak Bali. Siap. Gimana kabarnya Pak Mul? Alhamdulillah sehat. Saya panggil Bang Mul atau Pak Mul karena ternyata dia dari Sumatera juga. Panggil Bang aja ya. Boleh dah. Biar, Kita kan sama-sama orang Riau ya. biar lebih awet muda kali. Iya. Teman-teman semuanya pasti ada penasaran dengan sosok yang hadir hari ini. Kita akan coba kenalan biar semakin kenal dan tahu siapa Bang Mulyadi. Oke. Berapa lama di Jakarta sekitarnya? Saya itu di Jakarta dari tahun 2013. 2013, cukup lama ya. 2013 itu tidak langsung berdomisili di sini. Saya kontrak dulu di Jagakarsa. Perjuangan lah ya. Perjuangan lah masa-masa ini. Masa Mantap. perjuangan. Tapi asli mana sih? Asli Riau. Riau. Sama kan? Oh iya, Riau. Nah, Riau. Pak Bali Di saya Riau tapi pinggirnya. Nah, saya di kota. Di kota beda ya. Tapi satu provinsi ya, Iya. Riau. Nah, perantau juga ternyata. Iya. Jadi ini buat kisah perantau juga ternyata, dan ini bisa jadi inspirasi buat Anda yang ingin juga survive di perantauan ya. Gimana ceritanya dulu Bang bisa sampai ke Jakarta, Depoknya? Saya itu pindah ke Jakarta itu memang karena tugas. Oh, dinas. Oke. Nah, memang sebelumnya saya berada di Riau, di Pekanbaru, memang dinasnya di Pekanbaru. Nah, karena ada sesuatu hal, jadi saya dimutasiin ke kantor pusat. Seperti itu lebih kurang. Jadi sekarang stay akhirnya di Jakarta. Tapi sekarang masih terikat dinas. Masih. Alhamdulillah. Ya. Berarti ini juga keren ya. Sebagai terikat dengan dinas tapi juga bisa usaha ya. Jadi tidak ada alasan ya. Tidak ada alasan. Oke, mantap. Oke, berarti kalau cerita tentang bisnis ya, karena memang hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol bisnis ya. Siap. Pengalaman Bang Mul ini bisnisnya apa aja sih sebenarnya? Sebelum, kalau nggak salah sekarang kan yang populer tuh air sulang depot air ya? Depot air. Nah, namanya Ikhlas Water ya. Ikhlas Water. Nah, sebelum ke situ perjalanan bisnis itu apa aja tuh? Jadi banyak Bang Hambali, saya manggilnya Bang Hambali aja. Yo, siap. Bang Hambali boleh, Bang Hambali boleh. Bang ya, Bang. Nah, jadi bisnis banyak Pak, Bang. Nah, pada saat itu memang apapun kita coba sampai pada suatu saat saya menemukan pola bisnis ini. Nah, dari jualan online, bantu-bantuin istri, dan memang ada istri juga pengen jualan online. Kemudian saya juga jualan seperti ini, denim, celana denim. Banyak ya, fashion ya Mak. Fashion ya, anak. Sembari juga langsung door to door pada saat itu, pertemanan. Nah, kemudian di supply juga di online shop, dan ya seperti itu berjalan juga sampai saat ini. Nah, kemudian pernah juga ngikut salah satu multi level marketing. Oke, pengalamannya banyak berarti. Ikut di salah satu multi level marketing. Nah, di situ tuh saya mulai terbuka wawasan. Oh, banyak belajar ya. Banyak wawasan. Masa belajar wawasan. Kita banyak bertemu dengan orang. Karena tipikal orang nih, kita pada saat kita nawar-nawar ke orang, banyak ketemu orang, disitulah pengalaman kita berada. Mantap. Kok kepikiran Bang ya? Bisnis, padahal kan kalau dipikir-pikir kalau sudah terikat istilahnya di pekerjaan waktunya juga, saya yakin kalau ngurusin bisnis berarti double waktu kan. Jadi nggak hanya pekerjaan. Kok masih kepikiran pengen bisnis tuh? Kenapa itu kira-kira? Jadi begini ya, saya ada pengalaman di suatu kejadian. Nah, jadi yang namanya kita bekerja sama orang gitu ya. Ada sistem kontrak. Kemudian kita ada bekerja dengan pelanggan kita atau customer kita dengan sistem kontrak. Iya, betul. Nah, pada saat itu ada satu kejadian pada saat kontrak kita habis di salah satu pelanggan kita atau customer kita. Nah, saya melihat tuh lebih kurang dari 70-an orang yang berada di kontrak kerja di situ. Karena tidak ada posisi dan kita kalah kontrak di situ, 70-an orang itu tidak bekerja sama sekali. Stop langsung. Stop. Nah, mulai dari situ tuh, mulai memikirkan, hanya sekedar memikirkan nih, Bang Hambali, masih memikirkan, belum eksekusi. Belum. Belum eksekusi. Nah, kejadian kedua
datang lagi. Berarti kedua kali lah ya. Kedua kali datang lagi nih kejadian kedua. Nah pada saat itu dalam tanda kutip perusahaan kita ada kejadian lah gitu ya. Karena pada saat itu para top leader ya di ada sesuatu hal kasus kejadian gitu sehingga mempengaruhi ke karyawan. Kena juga. Yang kedua kali. Nah itu berpikir kedua kali tuh. Nah yang setelah kedua kali ini saya mikir lagi nih, wah ini mesti harus ada eksekusi. Jangan mikir-mikir. Ya kayak pertama tadi ya. Iya. Mikir-mikir. Nah itu ya sebenarnya kalau dari sisi saya pribadi sih menjalankan usaha ini tergolong termasuk masih keterlambatan gitu loh. Iya. Kenapa tidak dari dulu? Startnya tuh agak lama lah gitu. Agak lama startnya. Nah ya seperti itu lebih kurang. Triggernya seperti itu. Siap. Berarti ada pengalaman yang pertama tadi, kedua ya mungkin tidak bisa dibilang PHK tapi ya putuslah kerja lah ya. Ya tidak di PHK tapi memang karena kontrak sistemnya ya. Kondisi saat itu memang seperti itu. Dan itu sudah menikah belum? Saya sudah. Oh, berarti agak pusing tuh ya. Pusing. Kalau masih sendiri biasanya santai-santai aja. Kalau sudah menikah mulai pusing. Iya. Berarti waktu kesini boyong keluarga semua ya itu ya? Boyong keluarga. Jadi saya itu mulai join. Ini boleh saya sharing sedikit ya? Apa-apa. Saya itu mulai join di tahun 2007 di perusahaan A. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang masih di perusahaan A. Masih dipindahkan ya, pindah tugas. Dipindahkan tugas. Seperti di orang ibu kota. Ya, ibu kota sama aja Pak. Jelas Mario mantap. Iya, oke. Ya bisa kita pulang nanti ya. Iya. Lebaran. Iya siap. Nah jadi banyak tadi bisnis ya Bang, sudah macam-macam online dan akhirnya kepikiran bisnis. Dan ini mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman semuanya bahwa bisnis itu jangan nunggu keadaan. Betul. Jangan nunggu keadaan baru berpikir untuk bisnis ya. Jadi mulai dari ya mungkin kondisi masih stabil sudah mulai berpikir bisnis. Agar nanti pada kondisi tadi yang Bang Mulyadi diceritakan itu nggak chaos kita kan? Ya, ada persiapan lah ya. Ada backup plan gitu loh. Tapi itu ngatur waktunya gimana Bang? Masih terhandle itu kan luar biasa loh. Jadi gini, ngatur waktunya sebenarnya masih terkadang kalau kita berpikir dengan kondisi saat ini, dengan apalagi sekarang kondisi COVID-19 ya. Iya, betul. COVID-19. Nah, dengan kondisi ini kita mencari pola yang mana. Memang sih kita itu lebih baik berpikirnya positif aja Pak. Siap. Kembali berpikir positif maksudnya dengan kondisi saat ini kita jangan berpikir negatif. Betul. Kalau kita berpikir negatif, energi kita itu akan keluar negatif. Ini lo motivator nih. Tapi itu prinsipnya Bang ya. Ya. Harus berprasangka baik. Jadi berprasangka baik. Nah pada saat ini saya itu berprasangka baik pada saat kondisi dari memang di negara kita atau di belahan dunia manapun itu kan dengan ada COVID-19 itu kan pada repot nih. Ya betul. Berpengaruh. Nah di situ tuh saya mencari pola positifnya apa. Siap. Nah dengan kondisi saat itulah saya melakukan ini semua. Menseriuskan lah. Nah menseriuskan. Ya alhamdulillah. Jadi tetap bekerja jalan dan juga bisnis jalan. Teman-teman setelah kita tahu tadi perjalanan bisnisnya Bang Mulyadi, sekarang kita pengen tahu nih, karena ada konsep yang menarik menurut saya, yaitu dalam menjalankan bisnis. Nama bisnisnya itu dikenal dengan brandnya nih ya. Brandnya ini dikenal dengan Ikhlas Water. Tapi tidak hanya brandnya, ternyata di dalam bisnisnya juga menerapkan itu ya. Nah gimana ceritanya Bang nih, kok bisa muncul kepikiran bisnis Ikhlas Water ini? Ya alhamdulillah sebenarnya memang dari awal setelah saya mengenal sang istri nih. Ini ada apa ini? Jadi setelah mengenal sang istri, jadi beliau inilah yang banyak memberikan masukan yang namanya kita berkeluarga ya, saling bertukar pikiran. Betul. Ya alhamdulillah dari sisi kehidupan materi, alhamdulillah sekali kita masih tercukupi. Masih cukup lah. Cukup gitu kan. Nah di suatu hari nih saya dan istri berpikir apa yang kita bisa lakukan ya untuk orang. Nah seperti itu lebih kurang. Ini sudah mulai berpikirkan gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang. Nah sempat juga pada saat itu kita berpikir ayo kita buka kulineran
Bisnis kuliner ya. Ya, bisnis kulineran. Nah, kemudian kita bayar seikhlasnya atau pada hari tertentu kita ikhlaskan, kita ya silakan aja, siapa aja berpikirnya sampai saat itu tuh. Nah, kemudian saya pernah ikut training entrepreneur dan alhamdulillahnya salah satu trainernya itu adalah seorang ustadz yang mencanangkan agar bisnis dia ini membayar seikhlasnya. Hanya warung kopi, Pak. Warung kopi tuh. Terinspirasi dari situ ya. Nah, warung kopi bayar seikhlasnya. Bayar seikhlasnya. Karena apa? Jadi pada saat saya mengikuti pelatihan itu tuh, training itu tuh ke beliau ini, dia mendirikan warung kopi itu awal mulanya hanya warung kopi satu rukoan kecil. Ya, kecil lah. Kecil. Nah, pada saat itu dia memang bayarnya seikhlasnya. Nah, di situ tuh mulai tuh apa ya yang bermanfaat bagi orang lain. Sementara dia pokok dari kebutuhan orang. Kita mencari pokok dari kebutuhan orang. Nah, kemudian ditambah lagi, saya lihat di lingkungan sekitar nih, di mana saya berada, orang kesusahan mengenai air lah. Terkadang orang, kita kan memiliki grup-grup gitu tuh. Iya, tuh. Komentar airnya gimana, ini bersih itu segala macam. Nah, timbullah ide membuat depot air minum. Depot air minum itu konsepnya itu ya kita menyerahkan bayar seikhlasnya. Maksudnya bayar seikhlasnya itu ketika misalnya ada orang mencari nih, orang membeli dari air kita, berapa harganya Pak? Berapa harganya Bu? Nah, harga ini kita serahkan ke orang yang membeli. Bapak Ibu silakan mau bayar berapa? Jadi konsepnya seperti itu, simpel aja. Jadi sebenarnya bayar seikhlas itu aja poinnya. Ya, konsep seperti itu tidak. Dan seperti yang agama kita ketahui, kalau kita berbuat baik sama orang, pasti kita menerima kebaikan dari orang lain. Apapun caranya. Ini udah berapa bulan ini? Setahun apa bulan ya? Apa tuh? Ikhlas Veteran ini? Baru 6 bulan. Dari sebenarnya kita mulai itu, saya kan running alat-alat semua persiapan di awal Januari 2020. Di awal Januari 2020. Namun saya tidak berani nih jual ke pasaran, jual ke orang. Kenapa belum berani? Nah, karena saya sendiri mengetahui nih, sembari pekerjaan saya di perusahaan A itu bagian dari kesehatan. Nah, jadi kita harus yang namanya air dikonsumsi oleh manusia, dikonsumsi oleh makhluk hidup. Nah, itu harus ada standarisasi A, B, C, D sampai ke peraturan Kementerian Kesehatan, sampai ke uji labnya, sampai ke ininya. Tuh. Berarti ini higienis bener ya, dipikirkan sampai segitu. Iya, sampai dipikirkan sampai ke situ, Bang Hambali. Nah, jadi pada saat itu saya katakan tadi Januari sudah ada alatnya, Januari, Februari itu alat tidak kita ini kan, maksudnya kita hanya melakukan flushing lah istilahnya, flushing air buangan. Oh ya, intinya ngeluarin air aja, dikeluarin karena kan kita belum dijual. Nah, dikeluarin dengan harapan instalasi dari aliran kita ataupun produksi kita itu steril dan bisa layak. Nah, udah sekitar 2 bulan kita lakukan uji lab. Berarti ada uji labnya juga? Ada uji lab. Nah, kita memakai 2 lab. 2 lab terbesar di Indonesia pada saat ini. Mantap. Berarti ini memang juga penting ya, bahwa walaupun seikhlasnya tapi produknya itu benar-benar memang standar kualifikasinya harus diperhitungkan. Nah, kita ada parameter-parameter yang diuji di situ menggunakan lab di 2 lab di Indonesia, karena kalau menurut peraturan Kementerian Kesehatan itu 1 lab cukup. Tapi saya mesti make sure dan pastikan lagi harus ada perbandingan dari lab satunya lagi. Setelah itu keluar semua, baru kita running. Kita bikin programnya, kemudian kita bikin gimana sih marketingnya nih, promosinya gimana, nah kemudian karyawannya gimana, nah kemudian alat-alatnya gimana, unitnya gimana, sampai ke situ kita pikirkan semua dalam siklus, dalam konsep manajemennya. Mantap. Tapi yang saya masih penasaran tuh ini Pak, bayar seikhlasnya kok masih bisa bertahan ya? Ini logika otak manusia ya. Kalau manusia kan otaknya begitu tuh. Jadi kalau misalnya bayar, kalau kadang kan kalau bisnis itu harus
kalau bisnis itu ada itu apa namanya produk dasarnya, costnya, COK lah orang bilang. Nah ini kok saya masih penasaran sampai 6 bulan bertahan dengan konsep bayar seikhlasnya tuh. Menurut Bang Mul tuh gimana? Kok bisa apa? Atau mungkin ada pengalaman gitu kok bisa bertahan kemudian sampai saat ini? Karena logika manusia tuh, ya kalau nggak untung ya nggak jalan bisnisnya gitu kan. Nggak survive gitu ya. Gitu betul. Nah jadi begini Bang Bali, saya banyak menemukan di lapangan ya sembari saya sebagai pemilik usaha, saya juga turun nganterin nih ke konsumen gitu kan. Sesekali langsung turun. Ya langsung turun karena saya memiliki usaha. Saya nggak mau hanya sekedar nyuruh aja nih. Kamu begini, nyuruh anggota lah dalam artian kata begini ya, atau mitra kita sebagai pekerja yang bekerja sama kita. Nah tapi saya ingin mengetahui nih gimana nih pola lapangan. Karena saya besarnya memang dari lapangan. Jadi harus diamati ya. Diamati. Nah jadi kalau kita udah terjun ke lapangan, nah itu semua ide, semua masukan dari konsumen ataupun customer itu pasti kita tahu. Langsung cepat pasti kita tahu dan kita bisa berpikir pada saat itu, langsung kita eksekusi pada saat itu. Nah pada saat saya katakanlah mengantar air tersebut galon ya ke konsumen A, konsumen B, terkadang ada beberapa orang juga, loh berapa Pak? Wah ini bingung. Wah ini kekecilan. Wah begini, begitu. Nah memang pada dasarnya konsep ikhlas itu begitu. Yang saya ketahui ya, kita itu ya berikan aja apa yang kita bisa berikan ke orang secara ikhlas, dan apa yang kita terima dari orang kita terima dengan ikhlas. Nah apapun itu, insya Allah di akhir dari katakanlah di sini kita ada hitungan buku ya, closing lah kata orang-orang di perusahaan gitu ya, closing. Nah itu akan heran berbeda jauh dengan apa yang jika kita targetkan. Jadi malah justru secara apa namanya balancing neraca lah ya. Nah itu justru ketika hitung-hitungan kita tuh malah nggak masuk akal ya. Kenapa lebih besar dengan konsep ini dibandingkan konsep hitung-hitungan kita yang real? Karena memang niatnya ya kita niatnya apa adanya, berbuat baik ke orang. Seperti itu lebih kurang. Nah ya alhamdulillah pada saat ini itu saya juga terheran-heran, katakanlah misalnya nih kita price listnya, katakanlah 1 galon air sekian, kita dalam sebulan itu mengeluarkan ataupun sehari ataupun sebulan mengeluarkan sekian galon air. Nah kita price list dengan harga sekian mengikuti pasaran di daerah sekitar, paling target kita sekian, tercapai sekian. Nah sebenarnya itu sudah alhamdulillah sudah profit lah, sudah profit gitu kan. Nah dengan konsep seikhlasnya ini bisa lebih dari 100 sampai 250%. Masya Allah. Profitnya. Hantar ya. Ya lebih kurang begitu. Ini memang ilmu. Wah ini jadi saya buka-buka nih ke Bang Abali nih. Itu harus dipraktekkan ya. Konsumen itu sebenarnya gimana? Kaget atau bingung atau gimana mereka responnya ketika mendengar bayar seikhlasnya gitu? Jadi gini Bang Bali, responnya yang saya ambil, yang saya tangkap beragam. Beragam, ada yang pro, ada yang kontra. Nah kemudian ada yang kaget, ada yang appreciate. Ya seperti itu ya, namanya pasar kita nggak tahu ya suara pasar, tapi hal itu semua itu adalah hal yang positif masuk ke saya. Nah jadi dari hal itu semua bisa kita katakanlah kita improve diri kita koreksi diri kita, usaha kita di mana kekurangannya. Nah jadi kita bisa mengatur planning apa yang akan kita lakukan. Jadi ilmu ikhlas ini memang harus apa? Bayar seikhlasnya ini mungkin nih kalau yang penasaran harus coba sendiri ya. Di bisnisnya mungkin harus coba sendiri. Kalau belum berani kayak Pak Mul nih atau Bang Mul nih langsung everyday bayar seikhlasnya mungkin di hari Jumat lah ya mungkin ya, atau apa. Jadi nah itu salah satu program kita nih. Gimana? Jadi di hari biasa kita ya bayar seikhlasnya. Siapapun itu orangnya. Nah di hari-hari tertentu katakanlah kita biasanya hari Jumat sih. Nah itu ada Jumat berkah juga. Gimana tuh Jumat berkah? Nah Jumat berkah ini siapapun orangnya yang membeli pada saat Jumat berkah, yang melakukan pemesanan pada hari Jumat itu free. Berikutnya Bang Mul
ini tadi cerita panjang tentang bisnisnya nih. Kemudian kita boleh tahu. Kemudian kalau boleh tahu apa planning ke depan untuk pengembangan bisnis yang sedang Pak Mul atau Bang Mul sekarang sedang bangun ini bisnisnya. Jadi memang planning ke depan itu ya kita mengetahui kita tinggal di negara Republik Indonesia. Banyak regulasi yang mengatur akan hal itu ya. Ya, betul. Nah, dari regulasi itu mana nih? Kalau kita kerucutkan regulasi di negara Republik Indonesia nih, kita harus memikirkan bisnis kita ini di bagian mana nih? Bisnis A, bisnis B. Nah, kita kerucutkan ke bisnis kita mana. Nah, disitulah mulai kita bikin suatu legalitas. Oh, sekarang mungkin baru start ya, nanti di apa istilahnya bentuk CVTPT biasanya ya, ya, kalau bikin legalitas dan kemudian ya siapa tahu nanti kita bisa produksi massa lebih banyak lagi dan bisa menghidupi atau mencukupi lah, bukan menghidupi ya, mencukupi kebutuhan air minum orang. Tetap diusahakan dengan konsep yang sama. Nah, konsep ini konsep istimewa ini soalnya. Ya paling enggak itu yang pertama. Yang kedua, setelah ada legalitas, nah tentunya kita akan bikin cabang-cabang dan bikin, mungkin siapa tahu ada pemodal ataupun yang ingin join. Nah, kita bukan menjual airnya, kita adalah menjual konsepnya. Misalnya nih Bang Hambali nih mau join nih, contoh ya, kalau Bang Hambali mau contoh ya harus contoh ya. Kalau Bang Hambali mau join bekerja sama kita, nah yang kita jual itu bukan bisnisnya ini, tapi konsepnya. Konsep menjalankannya itu. Ya. Nah, konsepnya mau nggak misalnya Bang Hambali konsepnya seperti ini, bayar seikhlasnya segala macamnya. Nah, program-programnya ada. Kalau seandainya oke, silahkan jalan. Kita tidak menjual air, kita tidak menjual apa gitu loh. Kita memang pure murni ingin membantu orang, kemudian menjalankan konsep bisnis seperti itu. Mantap. Ini yang nonton juga kalau ada yang tertarik mungkin bisa langsung konsultasi dengan Bang Mul ya. Bisa. Ini nomor apa nih, nomor HP atau Instagram nih? Kita ada juga YouTube-nya juga kita ada. YouTube-nya kita ada. Apa YouTube-nya, Bang? IL Channel ya. Nanti ditulis di bawah ini ya. Instagram-nya juga ada, Ikhlas Water. Mantap. Pokoknya nanti YouTube channelnya, Instagramnya kita cantumkan di sini. Silakan di follow dan diikuti perkembangannya. Ya. Oke, Bang Mul, ini sudah banyak sharing kita hari ini ya. Saya yakin audiens juga dapat inspirasi yang sangat mendalam dari konsep bisnis Ikhlas Water ini. Nah, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan Bang Mul kepada audiens, terutama bagaimana seputaran bisnis dan menjalankan bisnis itu sebenarnya harus bagaimana agar kita benar-benar ya tidak hanya berbisnis profit saja, tapi juga ada keberkahan di dalamnya, kemanfaatan di dalamnya gitu. Jadi gini, kawan-kawan sekalian ya. Orang Melayu kawan-kawan biasanya. Kawan-kawan sekalian ya. Nah, dalam menjalankan suatu usaha atau aktivitas, katakanlah kita startup, bahasa kerennya sekarang nih. Ya, bahasa kerennya startup. Ditambah dengan kondisi saat ini, ya mohon maaf, kita jangan hanya berpangku tangan ke orang yang memberi kita pekerjaan. Apalagi ya kita ketahui lah kondisi saat ini di luaran sana ya. Betul. Nggak tahu juga sampai kapan seperti itu. Paling tidak kita bisa backup dulu nih dari sisi kita, minimal untuk diri kita dan keluarga kita nih. Jadi mulai sekarang juga intinya. Mulai sekarang juga. Harus mulai sekarang. Kawan-kawan juga jangan mikirkan, wah saya nggak punya dana nih, wah saya nggak bisa ini nih, wah saya nggak bisa itu tuh. Nah, kalau seandainya teman-teman atau kawan-kawan sudah memikirkan, saya harus melakukan usaha ini, pikirkan, lakukan secara kecil dulu nih. Kecil. Step by step. Nggak ada orang jadi langsung Bang Hambali dari mulai langsung instan, nggak ada. Itu nggak ada tuh. Ada prosesnya. Ada proses. Nah, itu yang pertama. Kita lebih cenderung lebih baik menghargai proses itu. Hasil akhir nanti itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hasil akhir itu tuh. Tapi kalau kita lakukan proses dengan benar, hasil akan ikuti. Oke, mantap. Pokoknya lakukan. Seperti itu lebih kurang. Jadi
ternyata nih prinsipnya yang paling simpel yang jadi lah, kalau kapan mau bisnis lakuin sekarang juga. Lakuin ya. sekarang. Jangan mikir, Ya. kebanyakan mikir. Ya, Kayak tadi. katakanlah modal hanya terbatas, dengan dana terbatas ini apa yang bisa kita lakukan? Setuju. Mulai dari kecil dulu. Setuju. Jadi Saya kapan? masih ingatlah dulu perjalanannya ya. ngantarin kue-kue ke sekolahan, Gue soalnya mantap nih buatannya juga. Nyonya. ngantarin kue-kue sekolahan, kemudian ngantarin ke warung-warung kue-kue gitu loh, titip orang ini kue-kue segala macam. Ya alhamdulillah semua jalan lah. Dari proses itu yang nanti justru membuat kita tidak hanya bisnisnya besar, tapi kedewasaan kita dalam menjalankan bisnis ya. Benar. Betul sekali. Luar biasa, audiens semua, teman-teman semuanya, ini kisah dari Bang Mulyadi ya, yang sekarang branding yang dibangun adalah tentang konsep ikhlas water, ya, bayar seikhlasnya. Dan ini sangat inspirasi banget. Kalau mau ngobrol langsung tadi sekali lagi silakan hubungi langsung beliau di Instagram, di YouTube, pantau dan komen, like, komen, subscribe biar nanti juga bisa mendapatkan ya, inspirasi dari situ ya. Ya, nggak apa-apa kalau saya open aja. Tidak pun bekerja sama, kalau rekan-rekan atau teman-teman ingin menanya silakan. Ciao. Ini penting nih. Ya, penting silakan tanya. Karena apa? Istilahnya gimana ya? Hal yang paling membuat saya itu senang atau bahagia adalah satu, bisa membuat orang yang sukses. Mantap. Ini tulus dan ikhlas ya. Iya. Sesuai dengan Iya. konsep bisnisnya ikhlas. Kenapa kita open discuss. Siap. Oke, intinya terima kasih banyak ya Bang Mul sudah mampir ke sini, dan terima kasih juga audiens yang sudah menonton sampai selesai. Ya, saya berharap ini bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya untuk memulai bisnis segera mungkin dan lakukan proses itu, kemudian temukan konsep-konsep bisnis yang menarik seperti yang Bang Mul diceritakan. Ya, Bang Mul, terima kasih banyak sudah mampir di podcast kita. Sama-sama Bang Mul, Sampai atas ketemu lagi. undangannya. Akhir sudah intinya tersipu sekali ya, senang banget Bang Mul itu bisa mampir ke sini dan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Sampai ketemu lagi Bang Mul ya. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa, jangan lupa subscribe, like dan komen. Share jangan lupa ya. Oh iya, share juga ya. See you semuanya.